Selamat datang di special edition di mana kita hanya akan membahas satu tema saja, Son. Apa tema hari ini, Son? Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang makhluk-makhluk yang ada sebelum dinosaurus ya. Nah, ya kan pasti banyak orang yang mengira bahwa dinosaurus itu adalah makhluk pertama yang ada di bumi, Son. Pasti pertama yang menginjakan daratan itu pasti dinosaurus nih. Nah, tapi ternyata tidak gitu ya. Ternyata tidak, teman-teman. Makanya hari ini kita akan fokus untuk membahas makhluk apa saja yang ada sebelum dinosaurus itu ada gitu ya, Son ya. Jadi langsung aja kita mulai. Selamat datang di Special Edition dari Di Atas 12. Jadi banyak orang yang mengira sebelum dinosaurus itu ada di muka bumi ini ya kan. Katanya ya dunia ini tuh hanya kosong aja, Son. Kosong melompong dan isinya cuma batu doang gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi bumi sebelum adanya dinosaurus atau biasa disebut sebagai Mesozoikum adalah tempat yang sangat ekstrim, Son, dan dipenuhi oleh monster-monster yang jauh lebih menyeramkan daripada T-Rex. Wede. Jadi langsung aja kita mulai untuk membedah era-era paling epik sebelum kadal raksasa menguasai dunia, Son. Bukannya masih kadal yang menguasai sekarang, Zat? Enggak, udah enggak. Kadal yang manusia tapi harus Iya, ada kan kan? konspirasi Mark Zuckerberg Konspirasi. dan Trump ya. Bukan cebong sekarang yang mau bukan ya. Bukan. Udah. Tak berdaya kayaknya kalau itu. Jadi ceritanya gini, Son. Jauh sebelum ada hewan darat, apalagi dinosaurus gitu ya, bumi itu adalah tempat yang tidak bisa ditinggali manusia sama sekali, Son, karena atmosfernya beracun pada saat itu. Sekitar 2,5 miliar tahun lalu, lautan di bumi itu bukan biru warnanya, Son, melainkan hijau pekat. Oh, kayak lumutan ya. Semua ini terjadi karena lautan pada masa itu kaya akan zat besi yang terlarut. Terus langitnya juga bukan warna biru gitu. Warnanya tuh jingga kemerahan. Karena pada saat itu bumi dipenuhi oleh gas metana. Jadi mirip-mirip lah sama kondisi bulannya Saturnus yang namanya Titan. Sebelum kehidupan kompleks ada di bumi tuh pernah ngalamin fase dingin ekstrim gitu. Sekitar 700 juta tahun yang lalu lah. Jadi pada masa itu bumi tuh benar-benar membeku, Son. Dari kutub utara sampai ke ekuator atau garis khatulistiwa. Jadi permukaannya itu ketutup es setebal beberapa kilometer yang seakan-akan membuat bumi ini seperti bola salju raksasa di masa itu, Son. Karena semuanya ketutup es gitu kan. Setelah es tersebut mencair, kehidupan tiba-tiba meledak secara dramatis, Son, di lautan. Sementara daratan pada masa itu masih kosong melompong, gak ada tumbuhan, apalagi hewan. Di laut itu ada beberapa makhluk, Son. Yang pertama nih, ada si predator puncak pertama nih, yang bernama Anomalocaris. Ini bentuknya lumayan unik nih, Son nih. Soalnya tuh kelihatannya kayak campuran dari udang, cumi-cumi, dan alien, Son. Baik. Kenapa ada alien di situ? Ada. Dilengkapi dengan 2 capit mengerikan, Son, di mulutnya. Meskipun ukurannya hanya sekitar 1 meter, di zaman ini dia itu ya seperti T-Rex-nya lautan gitu. Lalu kemudian jutaan tahun kemudian muncullah predator yang lebih ngeri lagi, Son. Yaitu adalah kalajengking laut raksasa yang bisa tumbuh mencapai 2,5 meter, Son. Gede dong kalajengking, Bos. Gede sih. Kalajengking kan kecil kan, segini doang kan. Iya. Jadi lu bayangin aja itu kalajengking panjangnya 2,5 meter gitu. Itu lebih panjang daripada kalau Yao Ming tiduran sambil narik kaki istrinya gitu. Istrinya pendek sih emang ya. Istrinya pendek ya. Tapi gue baru nggak deh. Dulu itu berarti 7 juta tahun yang lalu atmosfernya beda ya. Berarti bisa jadi kan kayak planet-planet lain gitu yang sekarang atmosfernya berantakan ya kan. Berarti bisa jadi berapa lama kemudian bakal berubah dan bisa ini ya habitable. Tapi ya berarti butuh ya. Ratusan juta tahun kan. Perubahannya kan ratusan Iya, juta iya. tahun itu nggak sebentar ya kan. Bisa jadi udah 690 juta tahun kan sekarang. Tiba-tiba Enggak, 10 tahun lagi. Semua tergantung Tuhan. Tuhan maunya apa? Iya dong. Iya. Kun fayakun Emang ya terjadi, Son. Agak Begitu. berat sih kalau mau debat tiba-tiba ke arah sana langsung selesai sih emang debatnya. Iyalah. Iya. Jadi kalajengking ini itu berenang, Son. Kan kalau misalnya kalajengking yang kita temui sekarang itu kan biasanya di pasir, misalnya di gurun-gurun ya kan. Kalau kalajengking yang ini beda. Dia suka berenang di air dangkal untuk memangsa ikan-ikan purba di situ, Son. Beberapa dari mereka itu merupakan hewan pertama yang mencoba merangkak ke daratan, Son. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan periode karbon ya. Oke. Di mana itu adalah zaman serangga raksasa. Wah, seru nih. Pasti ada yang capung yang gede itu, ya kan? Terkenal tuh. Jadi sekitar 350 sampai 300 juta tahun yang lalu, ini masih puluhan juta tahun sebelum dinosaurus lah. Daratan bumi akhirnya dipenuhi hutan hujan purba yang sangat lebat. Udah mulai ada tanaman-tanaman lah berarti ya. Ini kayak rainforest gitu lah ya. Iya. Tapi masih ada yang aneh dengan atmosfer bumi saat itu, Jan. Apa itu yang aneh? Yang pertama,
adanya oksigen overdosis. Kalau nitrogen overdosis yang sekarang gitu ya Son ya. Ini kan yang zaman dulu ya. Iya. Kalau sekarang juga kekurangan oksigen kan, mahal kan oksigen apalagi pas Covid kan. Nah, kalau saat ini kadar oksigen di udara itu 21%, di zaman karbon kadar oksigen ini bisa sampai 35%. Wah. Kalau segede gitu pasti ada efeknya dong. Karena makhluknya berbeda dulu sama sekarang. Kalau sekarang kalau misalnya semakin naik semakin bagus kan. Oksigen semakin naik. Jadi serangga yang bernapas melalui pori-pori kulit atau trakea itu mengalami kayak evolusi biologi gitu aja, sehingga mereka bisa tumbuh jadi raksasa yang menakutkan. Bayangin. Wah. Serangga dari kecil jadi gede. Nah, keserap terus kan. Biar udah kayak suntik hormon tuh kayaknya tuh. HGH itu. Sampai-sampai ada lebah dan kelabang yang seukuran mobil. Masa sih? Gede amat lebah segede mobil coba. Kayak tusuk selesai sih. Bener sih, tapi RCGC apa mobil sport ini maksudnya? Soalnya kan beda. Harusnya Defender sih kalau. Bukan G-Wagon tapi yang pasti ya kayaknya. Defender lah. Oh. 8,5 M kalau nggak salah. Terus ada juga namanya Meganeura. Itu tuh capung raksasa pemakan daging ya. Yang ukuran sayapnya itu bisa sampai 70 cm. Untuk ukuran capung sih gede banget itu ya. Gede sih. Makanya depannya mega kan. Karena kalau depan mega kan gede berarti artinya. Capung. Kalau gede cipung jadinya. No. Kalau kecil cipung jadinya. Benar. Ada yang gede badan, ada yang gede kekuasaan gitu maksudnya Son ya. Itu apa tuh? Hah? Ada. Ada. Lalu ada Arthropleura namanya. Ini yang gue ceritain tadi, kelabang raksasa itu ukurannya bisa sampai 2,5 meter. Wah. Beneran mobil kan? Jadi tadi udah terbang-terbang gede, kali ini ngerayap tuh. Berarti kelabangnya kayak ular sanca berarti ya. Ular sanca kan bisa panjang banget tuh. Ya, iya sih, bisa iya sih. Kan? Bisa. Iri banget, kaki banyak banget lagi kan tuh. Gue kalau ngeliat kelabangnya geli, gue yang kecilnya geli gue. Nah, ada yang lebih unik lagi, Zat. Di zaman ini, pohon-pohon raksasa yang pertama kali berevolusi itu memiliki lignin namanya, zat kayu. Masalahnya, bakteri dan jamur penghancur kayu itu kan belum ada, belum berevolusi lah di zaman itu. Jadinya ketika pohon-pohon ini mati, mereka itu nggak membusuk. Sehingga itu mereka kayak numpuk-numpuk doang selama jutaan tahun. Dan tumpukan kayu inilah yang kita kenal sebagai batu bara. Oh, dari situ batu bara ya? Gila. Soalnya pada zaman dulu belum ada pengurainya ya berarti ya. Kayu-kayu terus bisa sehingga tidak ada pembusukan dan lain-lain ya. Berarti bisa dibilang batu bara udah stuck di situ aja ya. Maksudnya susah lagi buat ada lagi ya. Mungkin yang ditambang ya. Itu ya. Mungkin gue nggak tahu sih, batu bara limited sih kayaknya sih memang. Berarti limited kan ya. Memang SDA kan. Sumber daya alam kan. Nggak bisa diproduksi lagi maksudnya gitu. Iya benar. Sulit lah berarti untuk diproduksi lagi ya batu bara itu ya. Iya. Main juga gue ngeliat video gitu kan. Gue lupa saintis siapa namanya terkenal ya pokoknya. Dia itu Dr. Tirta bukan? Bukan, luar negeri nih. Walaupun itu sering keluar negeri juga, tapi ini orang luar negeri. Alex Henry bukan? Masih New aja. Zealand kan New Zealand. Ini kali New Zealand Cok. Tapi ini bule. Nggak ada keturunan Indonesia, nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Dia nanya kan, apa material paling langka di dunia ini, di alam semesta ini ya. Iya, katanya kayu. Masa iya kayu? Kayu dibanding kayak emas, permata segala macem. Kayu. Karena apa tuh? Karena ya di luar angkasa nggak ada, cuma ada di bumi. Karena itu kan mesti dari ini kan, pohon hidup kan. Misalnya pohon lah, anggapannya makhluk hidup ya kan. Di luar angkasa, maksudnya secara ilmu sekarang di kan universe yang paling langka tuh itu gitu maksudnya. Iya, kita kan belum nemu kan ada pohon apa di luar angkasa kan belum pernah nemu. Jadi ya cuma ada di bumi ini doang. Ya, itu point of view dia melihat secara universal. Secara universal. Ya kan, bukan cuma bumi doang. Bukan bumi, dunia keluar secara alam semesta lah. Mungkin alien setuju tuh. Alien pasti setuju terus ngeliat kayu jati. Wah, udah harganya bisa mengantarkan seseorang jadi presiden katanya. Iya. Ini pasti barang langka ini di barang terlangka di alam semesta. Ya kan? Pasti wajar jadi presiden. Wajar menjadi presiden dan lebih works daripada belajar fisika katanya. Kan kalau kata Elon Musk kan satu-satunya jurusan yang bisa diterima itu hanya fisika katanya di masa depan. Sisanya nggak dapat kerjaan kan katanya. Benar. Karena Elon Musk yang ngomong. Iya. Kalau alien bekerja kayu dong. Nah, benar. Makanya sampai di Naruto aja kan Hokage paling kuat jurusnya kayu kan. Oh iya ya. Iya, Hokage pertama kan Hashirama kayu gitu jurusnya. Full iya, kayu dia. Oh iya. Itu dia. Benar-benar bisa untuk menyerang, bisa untuk bikin furnitur ya. Iya kan? Iya. Bisa. Lengkap lah semuanya. Lengkap sih. Iya. Ada lagi tuh satu di alam semesta ini. Benar. Gila. Tapi kalau misalnya ngelihat cuma bumi doang ya receh. Bisa ditanam lagi. Iya. Bisa diproduksi lagi, tidak seperti emas lah. Kalau di luar angkasa kan, wah emas kan bertebaran ya kan, nggak ada ininya, di mana-mana ada. Saya nggak tahu sih soal itu. Emang iya? Kata saintis itu.
Oh. Dia ngomong gitu, bukan saya ini ya. Oh. Tapi ntar muncul kok. Ada yang udah datanya ke bulan terus nemu emas Son emang. Enggak kan, itu kan cuma kayak yang yang apa namanya, unsur kimia, Oh. ya kan? Unsur kimia kan ada, pasti ada di sana kan. Iya, Emas kan unsur kimia. Oh iya. benar. Kayu gimana? Kayu, Bukan kimia. bukan kimia itu. Mak hidup itu. Urusan biologi itu dah ya. Oke, lanjut ke periode selanjutnya deh. Itu ada namanya periode Permian. Ini tuh menjelang era dinosaurus juga, sekitar 299 sampai 252 juta tahun yang lalu lah. Oke. Ini udah semakin dekat ya ke era Semakin dekat dinosaurus lagi ya. nih. Ternyata bumi itu berubah drastis lagi sih. Yang hutan-hutan hujan tadi, yang raksasa tadi, itu mengering. Oh, oke. Jadi drop. panas kali ya. Benar, tapi nggak cuma itu. Jadi ternyata semua benua itu bergabung menjadi satu, Syat, membentuk benua raksasa. Oh iya benar, Pangea. Benar, namanya Pangea. Satu bumi, cuman satu benua doang. Cuma satu benua. Jadi daratan Pangea itu kan panas ya. Isinya banyak kan kayak gurun, ya kan. Gurun pasir ekstrim lah. Nah, di zaman itu hewan yang berkuasa itu masih belum dinosaurus atau reptil, melainkan namanya Synapsida. Atau bahasa Inggrisnya Synapsids. Synapsids. Jadi dia adalah reptil tapi mirip mamalia kalau dia. Nah, salah satu contohnya nih ya, kan lu sering lihat tuh kayak mainan dinosaurus kan ada kayak layar gede di belakang itu ya, di punggungnya ya kan? Oh iya. Kayak iguana kali ya, kayak ikan. Kayak ikan lah gitu ya. Nah, itu tuh namanya Dimetrodon. Dan ternyata Dimetrodon tuh bukan dinosaurus ya. Waduh. Ini penipuan dari siapa ini Son? Nah, walaupun ada don-donnya di belakang tapi bukan dinosaurus. Emang siapa yang dinosaurus yang ada donnya di belakang? Tidak ada. Biasanya banyak. Tidak ada. Tidak ada. Megalodon maksudnya tidak ada. Tidak ada. Biasanya ada don-donnya Tapi di nggak belakang. banyak. Enggak. Ya mungkin ada tapi nggak banyak. Petranodon? Apa itu Petranodon? Asal banget. Minyak Petra. Petroleum itu. Iya kan Petra biasanya ngambil dari, misalnya depannya dia suka jadi minyak, misalnya berarti namain Petra gitu kan. Tolong editor sebutin ya don-donnya ini banyak. Nggak ada, pasti nggak ada. Banyak nih. Mereka itu hidup 40 juta tahun sebelum dinosaurus muncul. Oke, jadi sebenarnya itu bukan dinosaurus gitu ya? Bukan. Nah, secara evolusi, Dimetrodon tuh jauh lebih dekat ke mamalia daripada ke dinosaurus. Dan lebih uniknya lagi, Syat, layar yang di belakangnya itu ternyata solar panel, Syat. Masa iya solar panel? Jadi fungsinya untuk memanaskan atau mendinginkan darahnya ceritanya dia itu. Oh, berarti bukan solar panel dong. Iya. Maksudnya bukan solar panel yang kita kenal bisa mereserve energi. Panel suryanya itu ada fungsi lainnya lah. Punya fungsi lah, lain. pasti. Terus ada predator paling mengerikan nih, Syat, di era itu. Siapa tuh? Namanya adalah Gorgonopsid. Dia itu bentuknya kayak gabungan antara anjing pitbull, terus kadal komodo, dan harimau sabertooth ya, yang punya gigi taring raksasa. Oh iya, yang ada taringnya 2 panjang banget itu. Itu juga harimau zaman dulu itu sabertooth. Zaman Ice Age kalau nggak salah. Kartun Ice Age maksudnya. Ada sih emang. Iya memang. Iya. Nah, terus pertanyaannya kan, kalau dunia itu dikuasai sama leluhurnya mamalia dan serangga raksasa, terus dari mana datangnya dinosaurus? Jawabannya sudah pasti ada karena di riset ya. Di riset. Oke. Jadi awalnya Synapsids, habis itu ada sebuah peristiwa yang meriset ini semua, baru muncul dinosaurus kehidupan lagi gitu ya. Terjadi kiamat terbesar di zaman itu, Syat. Kiamat terbesar ini disebut sebagai The Great Dying, guys. Jadi kiamat ini itu merupakan kiamat terbesar yang pernah terjadi di bumi ini, Son. Sepanjang masa berarti ini ya? Sepanjang masa. Dan ini bukan karena meteor kali ini. Oh, ya kan? kurang gong ya meteor itu. Masih ada yang lebih gong lagi. Ada yang lebih gong lagi. Oke. Serangannya dari internal kali ini. Gunung berapi, Son. Oke. Emang selalu bubarnya gara-gara internal sih emang biasanya. Ya kan? Serigala berbulu domba memang berbahaya daripada serigala ketemu di hutan. Benar nggak? Bener sih. Nah, sekitar 252 juta tahun yang lalu, jauh sebelum meteor memusnahkan dinosaurus. Kan dinosaurus kan musnahnya karena meteor. Lo kan baru tahu 2 minggu yang lalu kan? Iyalah. Enggak lah. Udah 2 bulan kayaknya. Terjadi sebuah erupsi gunung api besar-besaran, Son, di sebuah wilayah yang sekarang bernama Siberia. Jadi di situ magma benar-benar membanjiri area seukuran benua Eropa selama ratusan ribu tahun tanpa henti-henti, Son. Gila. Udah sebesar itu ya, udah gila ini bertahun yang lalu. Benar, ibaratnya lo main apa? The Floor is Lava tapi ratusan ribu tahun, Son. Lo tau gak game yang The Floor is Lava? Tahu. Yang The Floor is Lava gitu, lo gak boleh nginjak ke lantai. Tapi ini semuanya gak bisa diinjak masalahnya. Ini ratusan ribu tahun tapi mainnya gitu. Iya. Gila sih. Pada saat itu bumi menjadi neraka, Son. Letusan ini itu membakar deposit batu bara raksasa sisa zaman karbon, Son. Ya siapa itu tambangnya itu? Yang pasti bukan punya kapal tongkang kemarin yang pasti, ya kan?
karena sudah di reset gitu. Sudah di reset ya. Hal ini tentunya langsung memicu pemanasan global secara instan, Son. Jadi suhu di lautan pada masa itu, Son, mencapai 40 derajat Celcius. Buat suhu mandi sih sebenarnya 40 derajat sih. Tapi ya suhu itu terlalu panas, Son, untuk makhluk laut bisa bertahan hidup. Oke. Ibaratnya lu mandi tapi for all eternity di 40 derajat ya mungkin lu ini juga mengkerut juga kan. Iya. Tapi suhu gue mandi 40 sih. Oh iya, tapi kan lama-lama kan lu akan beradaptasi tubuh lu kan. Iya. Tapi kan kalau for all eternity lu di situ terus kan nggak mesti panas sih, air doang aja mengkerut sih. Iya sih. Mungkin ikan nggak punya kemampuan adaptasi sebaik manusia pastinya sih. Oh iya, kalau di laut itu kan dingin ya. Semakin dasar semakin dingin ya. Lah dingin. Ini sekali 40 derajat. Kelar coba sih. Iya kan. Kelar sih, biasa lu beku kan. Jadi apa Suji Swancai apa namanya? Restoran ikan rebus pakai jahe itu aja. Iya. Iya kan? Suji Swancai atau apa namanya, gue lupa. Terus habis itu, Son, hujan asam tuh sering banget terjadi di situ. Jadi banyak tanaman yang hancur karena hujan asam. Hujan asam kan sifatnya kan korosif ya. Karena tragedi ini, sekitar 90% hingga 95% dari seluruh makhluk laut dan 70% makhluk darat itu musnah tanpa sisa, Son. Di daratannya magma, di lautnya panas dah. Lah iya, makanya kan kalau laut aja bisa 40 derajat Celcius, apalagi di luar. Wah, itu bener gak? Iya, magma kan bisa ratusan derajat kan. Lah iya makanya. Jadi ya makhluk-makhluk kayak Gorgonopsid yang tadi lu ceritain kan, terus Dimetrodon itu semuanya mati kan. Jadi kiamat inilah yang disebut sebagai kepunahan Permian Trias. Setelah bumi kosong melompong nih akibat dari kejadian barusan, baru deh tuh ya kan dari segelintir reptil kecil yang selamat berevolusi perlahan, Son, menjadi penguasa baru, yaitu dinosaurus. Iya. Tapi lo tau gak, Son, ternyata masih ada hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang udah ada sebelum dinosaurus ada, tapi sekarang masih ada, Son. Sampai sekarang. Magma tadi nggak mati? Nggak mati. Masih ada sampai sekarang. Nah ini kita akan jabarkan gitu ya satu persatu hewan apa saja atau makhluk apa saja yang dari zaman dinosaurus belum ada udah ada, tapi sekarang masih ada. Yang pertama itu ada hiu, Son. Ya kan? Mungkin banyak juga yang tahu ya di sini ya bahwa hiu itu lebih tua dari pohon. Kita pernah bahas waktu itu kalau nggak salah. Percaya atau enggak nih, Son? Hiu itu udah berenang di lautan bumi sekitar 400 hingga 450 juta tahun yang lalu, Son. Dinosaurus itu kan baru muncul 240 juta tahun yang lalu tuh, ya kan? Jadi ini hampir 2 kali lipat lebih tua nih hiu nih. Gila ya. Dan sampai sekarang masih ada. Jadi hiu itu udah menguasai lautan selama puluhan juta tahun sebelum bumi itu memiliki pohon pertama yang berkayu, Son. Ini kalau pohon pisang udah ada kali sebenarnya. Ya kan? Berkayu ini ya sekali lagi ya. Bahkan hiu ini, Son, itu lebih tua daripada cincin planet Saturnus, Son. Yang diperkirakan oleh para ilmuwan itu baru mulai terbentuk sekitar 10 hingga 100 juta tahun yang lalu. Cincinnya Saturnus. Iya. Atau karena kalau kayaknya terlalu tua nih, siap nggak dapet cincin jadinya. Nah, Saturnus lebih muda, dapat cincin. Nah, apa gitu kali ya? Coba sadarnya lebih dulu gitu ya. If we can turn back time to the good old days gitu kan maksudnya kan. Iya, bisa. Salah satu alasannya hiu bisa bertahan dari 4 kali kiamat massal, Son, itu adalah anatomi mereka ternyata. Jadi ternyata, Son, hiu itu nggak punya tulang yang keras sama sekali. Seluruh kerangka mereka itu terbuat dari tulang rawan, Son, ternyata, Son. Oh, sampai hiu sekarang ini? Iya. Jadi kayak tulang hidung sama tulang kuping kita lah gitu. Iya. Jadi tulangnya bukan tulang saklek kayak tulang tangan gitu. Berarti ada hiu ajak berantem aja ya kalau gitu ya. Nggak usah takut ya. Jadi ya tubuh mereka tuh ringan ya kan, terus fleksibel dan sangat hemat energi katanya. Karena nggak berat kali harus bawa tulang ini gitu ya maksudnya. Iya. Karena seluruh tubuh mereka itu terbuat dari tulang rawan yang cepat membusuk. Kita tuh sangat jarang sekali, Son, menemukan fosil tubuh hiu gitu. Jadi para paleontologi itu biasanya hanya menemukan fosil giginya aja kan. Gigi kan yang paling lama kan. Dari semua tubuh kita pun gigi yang paling lama kan. Iya. Nggak hancur-hancur gitu. Kayak megalodon lah kan namanya gigi doang kan. Bener. Soalnya udah pasang veneer ya itu udah kis giginya, Son. Udah tinggal dikit. Ntar kalau kayak gitu. Udah tinggal dikit giginya kalau itu. Iya. Soalnya giginya hiu itu ternyata suka copot dan tumbuh gitu sepanjang hidupnya, Son. Oh, gigi susu terus dia jadinya. Jangan-jangan iya. Iya udah tulang rawan jadi copot, gigi susu terus gitu. Tumbuh lagi ya kan. Kalau manusia kan kesempatannya cuma sekali ya. Itu yang gue orang-orang pada bingung katanya. Kenapa gigi susu itu sebenarnya fungsinya apa? Karena kalau lu kayak ronsen gitu ya, jelek banget sih. Kayak bener-bener kayak gak ada fungsinya. Jadi kayak gigi ya kan. Misalnya anak kecil nih diiniin. Di atasnya gigi lagi. Jadi gak jelas gitu. Oh, fungsinya di apa atasnya itu? gigi yang belum keluar maksudnya gitu ya? Iya, gigi yang udah dewasanya lah gitu. Jadi gak jelas. Giginya jadi kayak 2 terus 2 gitu, 2 baris gitu loh. Iya. Aneh banget deh kalau lihat fotonya ya. Gue baca, oh iya aneh juga ya. Buat apa fungsinya gigi susu ya? Pasti ada penjelasannya sih tapi. Mungkin ya. Pasti ada penjelasannya karena hampir semua yang diciptakan tuh pasti ada fungsinya soalnya.
Hampir semua. Iya kan? Iya. Hampir semua. Harusnya sih semua ya. Kan peneliti kan kadang masih ilmuwan tuh suka neliti tau. Iya. Misalnya ini hewan punya antena untuk apa ya gitu. Iya. Jadi kayak semuanya itu every detail things itu diteliti sama mereka karena mereka percaya bahwa harusnya ada fungsinya harusnya nih. ada gitu. Tapi mungkin Kan semua berangkat dari evolusi juga kan. Iya. Tapi mungkin ada aja yang kayak masih belum nemu gitu, apa ini gunanya puting cowok buat apa nih gitu kan. Gigi yang paling belakang. Kok itu kan udah ada penjelasannya. Udah ada penjelasannya, tapi sekarang udah nggak ada fungsinya kan? Iya. Gigi Graham ya? Kalau ini ntar kita cek lagi ya kalau yang ini. Yang mana? Yang gigi susu? Puting cowok. Oh, puting cowok ya, puting cowok. Itu juga bingung sih manfaat. Iya kan? Tapi mungkin ada, ntar kita cek ya. Coba kita cek. Nanti kalau misalnya ada keluar di sini ya. Manfaat puting cowok. Terus habis itu makhluk kedua nih Son nih, yang udah ada sebelum dinosaurus tapi sekarang masih ada. Itu adalah horseshoe crab Son namanya Son. Lu pernah lihat gak horseshoe crab? Jadi dia sebenarnya kepiting tapi bentuknya kayak mirip kecoa gitu. Oh, kayak Kabuto kalau di Pokemon deh kayaknya. Iya, itu yang gue tahu. Itu salah satu yang gue tahu itu tuh. Itu jauh sebelum pohon juga tuh. Kemarin soalnya ada yang ngontenin kayak ngasih ini Z gitu. Tapi dia bingung kan itu apa kan. Terus di stage orang. Lah itu makhluk purba itu dibilang. Iya. Tapi masih ada sampai sekarang ya. Emang kalau misalnya dilihat itu bentuknya bener-bener kayak makhluk purba sih emang sih. Iya. Gak kayak makhluk modern lah gitu. Jadi hewan berhelm baja dan berekor runcing ini itu sering ditemukan di pantai-pantai Asia dan Amerika Son. Bahkan sampai sekarang. Jadi ternyata mereka ini sudah ada sejak 445 juta tahun yang lalu Son. Tapi setahu gue itu bukan kepiting. Tapi kan namanya ada crab-crabnya kan. Iya. Kepiting. Mereka lebih kerabatnya lebih dekat ke laba-laba. Oh gitu. Iya. Yang video yang gue lihat tuh dia nggak tahu juga. Oh. Dia lebih kerabatnya ke laba-laba. Oh. Gitu. Walaupun kan namanya banyak, kakinya banyak. Benar, kakinya banyak. Iya. Tapi kepiting pun juga kakinya banyak kan. Tapi dia itu campurnya lebih banyak, gak cuma laba-laba doang. Kayak ada kalajengking sama tungau juga. Terus dia cerita juga yang gue tonton itu ngelewatin 5 kiamat Chat. 5 kiamat kok dia. Kalau hiu tadi kan 4. Ini 5 ya. 5. Kalau yang menurut video dia ya. Kalau gue ngeliatnya bentuknya agak mirip kecoa sih, tapi kecoa versi gede gitu. Kayak kecoa Amazon aja gitu kan. Iya. Soalnya gede banget kan, kayak segini gitu kan. Ya itu Kabuto tadi persis. Iya kayak Kabuto dah. Jadi ternyata bukan kepiting ya, walaupun disebutnya crab gitu ya. Tapi ada fakta menarik nih Son nih, tentang si horseshoe crab ini. Jadi kalau darah manusia itu warnanya merah Son, horseshoe crab ini darahnya warna biru Son. Woi, bangsawan dong. Iya. Karena kan kalau di darah manusia itu kan ada hemoglobin kan yang bikin warnanya jadi merah kan. Kalau di horseshoe crab itu hemoglobin bukan, hemosianin namanya. Karena di dalamnya banyak tembaga Son. Jadi kalau dicolok ke listrik langsung nyala cepat dia. Iya. Bisa. Hemosianin ini digunakan untuk mengikat oksigen buat mereka. Terus habis itu darahnya horseshoe crab ini itu memiliki zat ajaib yang bakalan langsung menggumpal kalau misalnya kena bakteri bahkan sekecil apapun Son. Langsung dia menggumpal. Akhirnya nih Son, darahnya si horseshoe crab ini itu dipakai sama industri farmasi dan dipakai gitu Son buat nguji vaksin, buat jadi cairan infus dan alat pacu jantung di seluruh dunia Son. Jadi kepake darahnya. Gue kira jadi pengental darah gitu. Enggak, bukan. Kan kalau kena bakteri baru mengental. Nah yang gue tahu ada lagi ikan raja laut Chat. Atau ikan kulakan namanya. Suka kulaan deh ya, maksudnya ya. Iya benar. Ini adalah penemuan zoologi yang paling menggegerkan di abad ke-20. Karena ternyata ikan purba dengan sisik udah kayak baju besi itu udah ada sejak 400 juta tahun yang lalu. Kayak armor ya maksudnya kerasnya ya. Jadi awalnya selama ratusan tahun ilmuwan mengira si kulakan ini udah punah sejak 65 juta tahun yang lalu. Ilmuwan kurang jauh mainnya berarti ya. Sampai sekarang masih banyak yang kulakan ya. Terlalu disencan ya Son ya. Tidak. Karena ya selama ini mereka cuma pernah lihatnya dalam bentuk fosil batu gitu. Emang benar kurang jauh mainnya berarti. Tiba-tiba pada tahun 1938 seekor kulakan hidup tiba-tiba tertangkap jaring nelayan di Afrika Selatan ya. Wah, dikirain udah nggak ada, tapi kejaring gitu ya, sama nelayan ya. Itu makanya membuat dunia sains gempar. Lebih gilanya lagi nih, di tahun 1998 yaitu spesies kedua kulakan ditemukan. Ada kejadian lain nggak waktu itu? Banyak ada ya? Banyak ya kan. Tapi ini yang menggembarkan sains. Oke. Iya. Jadi spesies yang kedua ini ditemukan sedang dijual bebas di pasar Manado ya. Serius ini? Serius. Buset dah. Orang-orang pada nggak tahu ya pasti itu apaan gitu ya. Seberapa berharga itu hewan gitu. Di pasar ikan tradisional ya di Manado gitu. Nah penduduk lokal kita nyebutnya itu ikan raja laut. Nah tapi ikan ini punya keunikan juga sih. Sirip mereka itu nggak nempel ke badan mereka langsung kayak ikan biasa. Melainkan mereka itu punya struktur tulang dan otot itu udah kayak lengan sama kaki kecil gitu. Maksudnya mungkin bisa digerakin secara individual kali ya mungkin ya. Jadi kalau mereka renang itu kayaknya gini ya Set.
Kayak bebas nih. Oh iya, nggak mirip Timboy lah maksudnya ya. Setelah 3 kali lap, 3 kali lap. Enggak, ini gerakan siripnya itu menyilang. Kayak kupu-kupu berarti tuh. Kan gini. Enggak sampai gini sih. Enggak sampai gini. Enggak gitu ya. Gini. Jadi anggap aja itu udah kayak anjing sama kuda yang lagi jalan santai lah di darat gitu. Dan ini ya ternyata adalah cikal bakal kaki hewan darat. Oh iya. Iya, keren kan? Yo, keren banget sih. Nah yang terakhir nih, kalau yang ini udah kayak zombie hewan ini sih. Oh gitu. Udah kayak zombie nih. Beneran zombie yang abadi nih. Yang di Kingdom apa yang di Walking Dead pertanyaan dulu zombie ya. Saya belum nonton habis lagi dua-duanya. Tuh nggak tahu abadi atau enggak nih. Jadi maksudnya zombie di sini dia hidupnya tuh abadi gitu ya maksudnya ya. Dan dia nggak ada otak juga sih. Nah hewan ini adalah ubur-ubur. Oh ya, salah satu hewan yang dikenal paling immortal di dunia. Bahkan dikenal sebagai hewan tertua di bumi ini kan. Mereka itu udah mengambang di lautan sekitar 500 sampai 700 juta tahun yang lalu. Wah, lebih tua daripada semua yang kita bahas tadi ya. 2 kali lebih tua dari pohon nih kayaknya nih kan. Nah, emang badannya itu unik banget sih. Karena kan pertama mereka nggak punya otak, terus juga nggak punya jantung, nggak punya tulang, dan nggak punya darah. Tubuh mereka itu benar-benar 95% adalah air. Tapi kan manusia juga 90% adalah air sebenarnya. Iya, beda 5% doang sama kita. Ya. Cuma nggak ada organnya aja mungkin kan. Iya. Karena tubuhnya yang super primitif ini yang bikin mereka hidup melewati 5 kiamat. Nah dari semua jenis ubur-ubur sih, ada satu spesies ubur-ubur yang paling gila nih. Apa itu? Namanya adalah Turritopsis dohrni. Pokoknya badannya itu udah kayak ngecit lah spesies ini ya. Jadi kalau mereka itu kelaparan, terluka atau stres, mereka itu nggak mati. Ke Bali mereka? Hah? Ke Bali enggak? Oh enggak. Kan udah di perairan situ mungkin. Ngapain iya. lagi? Mereka itu akan menciut dan jatuh ke dasar laut, Chat. Terus mereka itu mengubah kembali seluruh sel tubuhnya jadi bayi lagi, Chat. Oh gitu? Bisa jadi bayi lagi? Bayi ubur-ubur lagi nih. Atau sebutannya polip, pokoknya bener-bener ngeriset lah ngulang kembali siklus hidupnya. Gila ya? Iya, keren Asik banget sih. ya. Keren banget sih. Kenapa itu yang gak diteliti ya? Iya, cuma pasti diteliti sih. Pertanyaan gue cuma satu sih. Selai ubur-ubur tuh dari mana ya? Kan di SpongeBob kan suka ada. Iya kan? Tahu gak sih lo? Iya. Ubur-uburnya diperah-perah gitu keluar selai-selai itu sih. Tahu. Yang Warna ungu ya? Warna ungu tuh singkat gue. Iya, warna pink deh kayaknya. Kayak warna pink deh. Ya pink ungu gitu lah. Iya. Iya. Segi ya. Itu dari mana ya inspirasi ya? Gue penasaran juga sebenarnya. Kan pasti ada sesuatu ada ya. sesuatu. Maksudnya apakah memang ubur-ubur itu mengeluarkan cairan atau apa gitu loh. Bener. Tapi yang gue tahu kan ubur-ubur itu kan sangat berbahaya sebenarnya kan. Apa namanya ininya tentakelnya. Iya, karena ada struman-strumannya juga ya kalau nggak salah ya. Racun setahu gue. Racun ya. Tergantung jenisnya kayaknya kita. Iya, sebenarnya berlistrik mungkin itu. Tapi kayaknya iya ada juga yang setruman ubur-ubur. Ada kan? Ada. Yang terakhir nih Son, ada sebuah makhluk yang bernama Triops, yaitu adalah udang berudu bermata 3. Matanya 3 Son. Udang air tawar berukuran kecil yang terlihat seperti miniatur dari horseshoe crab ini, itu udah ada sejak zaman karbon tadi Son, yang kita ceritain tadi. Jadi itu sekitar 300 juta tahun yang lalu ya, sebelum dinosaurus balik lagi kan. Kenapa mereka bisa selamat dari kepunahan dinosaurus? Yang pertama nih Son nih, karena telur mereka itu memiliki mode survival ekstrim Son. Jadi telurnya si Triops ini itu bisa mengering total sehingga tertiup angin ke daratan Son. Yang akhirnya membuat telur-telur tersebut itu akhirnya bisa bersembunyi di dalam tanah berdebu selama puluhan tahun Son tanpa mati. Lah emang gak netes tuh telur? Enggak netes, bisa ngering makanya telurnya kan. Oh. Jadi telurnya ngering terus habis itu jadi ke bawah ke daratan, akhirnya kegumpal-gumpal mungkin ya, sembunyi di dalam tanah debu bisa sampai puluhan tahun. Jadi ini jangan netes ya berarti ya. Iya. Udah gitu mereka ini bisa bertahan dari suhu beku es maupun panas gurun Son. Kan tadi kan telurnya kan ngering tuh ya kan. Terus masuk ke dalam tanah berdebu kan. Begitu tanah berdebu tersebut terkena genangan air hujan, telur itu akan langsung bangkit dari kematian. Oke. Dan menetas dalam waktu 48 jam. Jadi telurnya bisa ngering, terus ntar kalau kena air bisa netas sendiri. Gila sih itu. Gila banget ya. Gila. Karena kemampuan yang gila ini, sekarang bahkan kita tuh bisa Son beli telur Triops kering di toko-toko mainan gitu. Sumpah gue pernah lihat lagi itu. Iya kan? Disebutnya ini naga laut. Naga laut ya? Disebutnya naga laut. Kan ada juga yang kayak monyet kan, si monkey apa gitu. Oh gue gak tahu. Apa itu ini ya? Gue taunya yang naga laut emang bentuknya kayak udang sih, bisa tumbuh sampai 1,5 senti. Iya. Jadi bener-bener kayak udah kayak pupuk cuy, kayak tabur gitu kan, ditaburin ke akuarium kan, di tempatnya udah disediain lah, seret banyak gitu kan, banyak banget sumpah. Habis itu udah lu cuma perlu ada makanannya gitu ya kan, sama ini apa, lu kasih oksigen doang pakai pipet, ceprut. Ntar berapa jam itu dia tuh udah netas udah. Nah, gila sih itu. Jadi ya lu bisa melihara hewan pradinosaurus kan sebenarnya kalau lu mau gitu loh ya kan, lu beli telur Triops yang udah kering gitu. Gila, sumpah gue baru nonton tuh. Sama ya yang terkenal tuh si monkeys itu Son. Tapi ternyata beda dari Triops ya. Triops tuh mirip-mirip sama si monkeys bentukannya, tapi adalah dua makhluk yang berbeda. Oke. Ya kan, si monkeys kayak gitu juga.
lu bisa kayak nyemplungin ke air gitu-gitu loh. Iya. Atau mungkin lu beli di toko, lu cemplungin ke air, hidup lagi gitu. Iya, atau mungkin yang gue lihat tadi si Mantis juga gue juga nggak tahu sih. Tapi naga laut disebutnya kalau di konten itu. Kita serahkan aja kepada penonton gitu ya Son ya. Tulis di komen coba. Apakah yang tadi Son ceritakan adalah si Mantis? Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan episode kali ini kalian suka gitu ya. Dan jangan lupa tulis juga kira-kira kalian mau kita bikin special edition tentang tema apa lagi gitu ya. Tulisnya di komen gitu. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.